Ya, pertama saya ingin mengomentari ada apa sih komentar yang masuk pada waktu ada wawancara Mas Deddy Corbuzier dengan Mas Raul Lemos dan Mbak Krisdayanti. Itu ada komentar yang mungkin menyudutkan salah satu pihak. Itu sama sekali bukan saya. Jadi saya hanya punya satu Instagram, itu juga baru aja pada bulan Januari yang lalu. Sebenarnya nggak penting, tapi ya sudah oke. Saya karena teman saya ini aja, ke yang lain saya mohon maaf, saya tidak bukan karena saya bukan penjahat, saya bukan juga narkoba, saya juga bukan apa. Ini masalahnya hal sesuatu yang teman-teman nggak tahu tiba-tiba ngejas ya. Terima kasih sudah banyak cacian, makian, hinaan kepada saya. Itu merupakan teguran. Dan juga ini saya ingin sampaikan begini ceritanya. 10 Ramadan saya bermimpi. Saya bermimpi di mana saya dilihatkan muka Raffi. Dan kebetulan saya tuh punya kiswah. Nah kiswah itu loh kok disuruh dikasih sama Raffi. Terus kata gaib itu bilang bawa mobilnya. Oke, bawa mobilnya. Tapi Raffi belum respon karena Raffi sungkan sama saya. Apa iya kok Bunda bawa mobil saya? Terus saya bilang sama Raffi, udah deh gak apa-apa deh, ntar aku jadi supirmu. Aku jadi supirmu. Tapi bukan melamar jadi supir. Nah, ya, aku jadi supirmu. Lantas setelah Lebaran, saya coba bikin kembali di Instagram saya. Saya bilang, akhirnya keluar di Lambe Turah. Rame sampai ke Raffi. Dan akhirnya Raffi, ini omong saya jangan dipelintir ya. Saya ngomong apa benar setelah saya membacakan ayat Robbi Sholeh Sadri tadi. Ini bukan kebohongan walaupun kamu udah menghujat saya, mencaci saya, menghina saya. Bahkan ada beberapa teman kalian yang sampai nungguin di rumah. Gue nih gak nyolong. Dan satu udah cerita bla 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 bla. Terus ada berita keluar mengatakan bahwa Dorce jatuh miskin. Dibilang meledak seperti Raffi tidak. Tapi saya ada gitu loh. Datang lagi bilang begini begitu. Oke, saya nggak ambil pusing ya. Terus ada lagi bilang Dorce mengaku miskin tapi ada mobil BMW, mobil ini, mobil itu bukan mobil saya dan itu bukan uang saya segitu banyak. Oke, saya jelaskan itu berita goreng. Nah kembali lagi ke Raffi. Nah Raffi kebetulan punya acara Oke Bos. Nah disitulah saya diajak oleh Raffi karena teman-teman infotainment kan banyak tuh. Nah dikirain saya ini bener-bener supirnya Raffi. Nah Raffi bilang udah Bun bawa aja sekalian nggak apa-apa kata Raffi. Aku bawa lah dari rumah Raffi sampai ke studio itu. Aku bawa banyak wartawan memang. Dan Raffi mengondisikan aku memang seolah-olah kayak supir. Aku bawa koper dan tidur rumah Raffi. Nah, nah ini aku dulu ya, nanti mau tanya silakan. Udah berjalan. Terus aku punya acara brownies ya, membahas masalah supir lagi, ini lagi. Aku masih senang-senang aja. Tiba-tiba wartawan ribuan mengepung aku dengan bla bla bla. Oke, aku jalani, aku menghargai teman-teman aku. Nah setelah itu baru aku aku bilang nanti saya akan tanya Raffi dulu. Terus ada lagi yang bilang oh ini konten Raffi. Saya tidak tahu. Kalau itu konten Raffi saya tidak ngerti. Karena Raffi memang minta izin sama saya, Bun kameraku ngambil ya. Ika gak apa-apa. Dan kalau ada kerjasama konten Raffi, harusnya Raffi bayar sama saya karena dia dapat duit. Saya tidak minta duit sama Raffi. Dan saya datang ke rumah Raffi itu bukan untuk melamar kerja. Awal pertama saya ngomong sama Raffi, saya sampaikan bersama Raffi sama Gigi. Memang diambil sama kameranya dia, tapi saya nggak masalah, saya nggak mikir kalau Raffi itu punya konten. Jujur, saya nggak suka nonton ini orang yang nggak penting, ya. Oke, akhirnya rame sampai akhirnya si Melani bikin konten, dia datang ke rumah saya cerita. Oke, Raffi, Melani apa? Sampai orang bilang Bun, kenapa nggak bikin konten aja? Tanya lagi, Bun, ini settingan ya? Bun, ini kalau settingan mah murah amat begini, ya. Oke, gue jujur, begitu gue mengutarakan apa yang gue sampaikan itu, tiba-tiba Raffi memasukkan uang ke tas gue. Gue kaget, gue pulangin.
Wallah lo tanya sama Raffi, gue gak terima duit seperak pun. Wallah, haram kalau gue terima duit dari Raffi, ya. Oke. Udah, Raffi baik. Nah, pada saat gue nganter Raffi mau pulang ke rumah, mobil gue bawa ke rumah, gue makan risoles. Mungkin gak cocok, pala gue pusing, geleyak. Emang malam itu gue tidur di rumah Raffi. Nah, kebetulan juga malam itu semua asistennya menanggapi bagaimana nih yang lagi maraknya di sosmed, perseteruan antara anak dan orang tua. Gimana nih kasih tau melihatnya? Ya, pertama saya ingin mengomentari ada komentar yang masuk pada waktu ada wawancara Mas Deddy Corbuzier dengan Mas Raul Lemos dan Mbak Krisdayanti. Itu ada komentar yang mungkin menyudutkan salah satu pihak. Itu sama sekali bukan saya. Jadi saya hanya punya satu Instagram, itu juga baru aja pada bulan Januari yang lalu, dan dengan nama @Kak Seto Sahabat Anak. Jadi dengan bukan nama dokter Seto segala macam, itu tidak. Itu sudah lama, cukup banyak akun-akun palsu. Maka atas desakan dari warga masyarakat, mungkin juga dari anak-anak, ya udah akhirnya punya satu akun sendiri. Oh, jadi yang hanya memantau itu bukan komentar Kak Sama Seto? sekali bukan, ya. Nah, melihatnya bagaimana nih Kak Seto sebagai psikolog anak juga melihat perseteruan ini? Ya. Gimana sih Kak? Ya, saya hanya juga mohon kepada media untuk sementara juga mundur diri dulu. Tidak usah terlalu banyak komentar dan sebagainya, takutnya makin memperkeruh suasananya. Jadi beri kesempatan kepada keluarga beliau menyelesaikan secara internal. Karena kalau terlalu diunggah ke publik, menjadi konsumsi publik dan sebagainya, memang sangat tidak elok ya, terutama juga untuk menjaga nama baik keluarga tersebut. Itu saja. Nih, apakah etis Kak seorang ibu malah bicara di YouTube orang lain tapi sama anaknya tidak mau? Gimana tuh Kak? Ya, saya Tanggapinnya? terus terang tidak mau ikut komentar terlalu jauh mengenai masalah ini, tapi yang saya mohonkan sekali lagi agar itu diselesaikan secara internal, dan sementara juga media berkenan ya cooling down juga, tidak terlalu banyak melibatkan diri di dalam proses yang mungkin dari beliau juga sedang diselesaikan secara internal dalam keluarga. Akankah Kak Seto nanti akan menjembatani? Ya, kalau memang diminta, diharapkan ya dengan senang hati tentu saya akan juga melakukan ya. Karena intinya yang selalu kami kampanyekan adalah mohon dalam situasi yang sedang prihatin ini, seluruh keluarga-keluarga di Indonesia menjaga kekompakan, kerukunan, dan kebersamaannya. Sebentar lagi tanggal 29 Juni Hari Keluarga Nasional. Jadi supaya keluarga betul-betul rukun dan akrab. Bicara tentang lebih dalam pikiran anak nih Kak, apakah bisa terganggu nih pikiran batin sang anak dan stres? Lihatnya seperti itu, sampai terbawa ke publik yang mungkin notabene tidak ingin salah satu keluarganya dibahas di publik itu. Ya itu tadi, mohon biar diselesaikan secara internal, dan kepada media mohon sementara juga cooling down saja dulu. Tidak terlalu mengangkat masalah ini, takutnya justru menimbulkan suasana yang lebih rumit, pelik, dan bisa semakin memperkeruh. Itu termasuk salah satu harapan Kak Seto juga mungkin ya? Ya. Iya. Oke.